wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis resiko dari usaha milik ABIM, yaitu tembakau cita rasa. Tapi sebelum kami mempresentasikan materi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Artika Wandari dan juga ada teman-teman saya. Saya Abi Maulana. Saya Anggita Kinanti. Saya Adin Mijat. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis manajemen risiko pada usaha milik Ibu Cici Oktoriani. Nah, usaha ini udah berdiri sejak tahun 2021 nih teman-teman. Nah, berawal dari kebiasaan suami beliau yang suka menggunakan rokok linting dan melihat bahwa peluang bisnis tembakau ini yang cukup menjanjikan di area Jakarta waktu itu ketika mereka sedang berjalan-jalan di Jakarta. Nah, walaupun dibuka pada masa pandemi, usaha ini itu justru berkembang pesat hingga memiliki 7 cabang di Medan dengan lokasi yang strategis yang dekat dengan pabrik dan juga area ramai. Nah, toko ini itu diberi nama dengan Tembakau Cita Rasa. Nah, produk yang dijual di toko ini itu ada tembakau, busa rokok, alat linting, kemudian ada lem rokok, dan juga pipa rokok. Nah, ciri khas dari toko ini itu adalah menyediakan tembakau dengan kualitas produk yang sangat baik. Nah, meskipun pesaing itu menawarkan harga yang lebih murah, tapi prinsip toko ini itu sederhana, yaitu pembeli adalah raja, yang dimana mereka akan selalu menyediakan kualitas produk yang sangat baik dibandingkan dengan kompetitor lainnya, walaupun memang kadang harganya agak mahal, tetapi itu tidak membuat pelanggan itu menjadi kabur. Nah, usaha tembakau ini sudah memiliki 7 cabang, di mana cabang pertamanya yaitu ada di Jalan Gapreta Ujung, Gang Pribadi, sebelah Migacoan. Yang kedua ada di Jalan Simpang Zipur, depan Sekolah Pri Metodis. Yang ketiga ada di kilometer 12 di Jalan Besar Binjai. Kemudian yang ketiga ada di Simpang Zipur di depan Sekolah Pri Metodis. Yang keempat juga ada di Jalan Karya Ujung sebelah Masjid Kuning. Nah, yang kelima ada di Jalan Payageli depan SPBU. Yang keenam ada Jalan Terusan Bandar Setia Dusun 6. Yang ketujuh ada di Jalan Ampran Perak dekat kantor polisi. Nah, usaha ini itu juga memiliki visi dan misi tentunya teman-teman. Nah, visi dari usaha ini yaitu menjadi toko tembakau yang lebih unggul dibanding pesaing dengan mengutamakan kualitas terbaik dan kepuasan pelanggan. Nah, untuk mencapai visi itu, usaha ini memiliki misi. Nah, misi yang pertama itu menjadikan toko semakin maju dengan memiliki banyak pelanggan setia. Yang kedua, menjaga perputaran barang tetap cepat dan juga lancar. Nah, yang ketiga itu menyediakan produk tembakau dengan mutu terbaik dan bervariasi. Yang keempat, terakhir, memberikan pelayanan yang ramah dan profesional dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, kemudian di slide ini itu kita akan membahas kategori resiko, yaitu resiko finansial. Nah, resiko yang paling mungkin terjadi adalah kesalahan pencatatan keuangan dan stok barang. Nah, tujuan utamanya yaitu adalah menjaga pencatatan tetap akurat supaya perputaran modal dan ketersediaan barang itu tetap terjaga dan lancar. Nah, kalau dilihat dari penyebabnya nih teman-teman, ada beberapa hal, yaitu yang pertama itu ada human error, yaitu saat input data ke Excel. Nah, yang kedua itu tidak adanya sistem pengecekan ulang antara stok fisik dengan laporan. Nah, yang ketiga itu kurangnya ketelitian maupun pengalaman dalam mengelola laporan keuangan. Yang di slide selanjutnya ini ada resiko. Nah, resiko yang pertama ini biasanya terjadi saat pencatatan penjualan harian dan juga ketika melakukan pemesanan barang. Yang kedua itu dampaknya cukup besar, misalnya laporan keuangan jadi tidak akurat sehingga menyulitkan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga itu perputaran modal itu juga bisa sangat-sangat terganggu nih teman-teman. Nah, baik karena stok berlebihan maupun stok kosong pada barang penting. Nah, dan juga yang terakhir itu bisa menurunkan kepercayaan pemilik terhadap pegawai kalau kesalahan itu terus-terus berulang terjadi. Nah, kemudian ada kategori risiko finansial. Nah, dari hasil analisis risiko finansial akibat kesalahan pencatatan, ini punya
tingkat konsekuensi yang tinggi nih, karena langsung berhubungan sama modal dan stok barang. Nah, kemudian kemungkinan terjadinya itu juga tinggi kalau di sini kita lihat. Nah, karena pencatatan itu dilakukan setiap hari dan rawan terjadi kesalahan. Nah, jadi kalau disimpulkan nih, level resiko yang dihadapi itu termasuk tinggi ya. Nah, kemudian kategoris resiko finansial, tingkat prioritas. Nah, karena resikonya itu besar dan sering terjadi, maka tingkat prioritas penanganan resiko ini juga tinggi nih. Artinya, perusahaan harus memberi perhatian khusus supaya masalah ini bisa diminimalkan dan tidak mengganggu jalannya usaha. Nah, kemudian tindakan penanganan risiko. Untuk mengurangi risiko, ada beberapa langkah yang bisa diambil oleh Ibu Cici untuk menangani risiko mereka. Nah, penanganan yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara pencatatan stok barang. Pencatatan stok barang itu sebaiknya dicek ulang sampai 2 atau 3 kali supaya datanya itu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang ada di gudang. Nah, kemudian yang kedua itu penyusunan stok itu harus rapi di tempat penyimpanan supaya lebih mudah saat dilakukan pengecekan. Nah, kemudian yang ketiga itu pencatatan atau penghitungan stok itu sebaiknya dilakukan oleh minimal 2 orang sehingga hasilnya itu bisa lebih akurat dan meminimalisir kesalahan. Nah, jadi pengelolaan risiko itu dilakukan dengan cara mengurangi peluang terjadinya kesalahan. Selanjutnya, resiko operasional. Resiko operasional dari toko tembakau Cita Rasa ini adalah barang kadaluarsa atau basah. Karena yang menjadi sasaran dari toko ini adalah menjaga kualitas produk tetap baik sampai ke tangan konsumen. Dan apa yang mungkin terjadi jika resiko ini terjadi adalah tembakau yang disimpan terlalu lama atau yang sudah basah, yang turun kualitasnya itu membuat barang sulit dijual ke konsumen. Dan penyebab terjadinya itu karena penyimpanan barang yang terlalu lama, kondisi gudang yang kurang baik, atau cuaca lembab yang menyebabkan pengemasan yang kurang tepat. Dan kapan ini terjadi? Pada saat proses penyimpanan di gudang atau rak toko itu menjadi lembab atau pengiriman yang lambat atau stok lama itu tidak terjual dengan laris. Nah, dampak dari resiko ini adalah yang pertama, produk tidak terjual laku. Dan yang kedua, barang terpaksa dijual tapi dengan harga yang lebih murah. Dan yang ketiga, kerugian finansial karena barang tidak sesuai. Dan yang keempat, menurunnya kepuasan pelanggan karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, setelah dianalisis, tingkat konsekuensinya atau dampaknya berada di skala tertinggi atau berada di warna merah. Nah, tingkat kemungkinan terjadinya berada di skala terendah, skala paling bawah atau warna hijau. Dan level resikonya berada di warna kuning atau sedang. Dan tingkat prioritasnya itu adalah sedang. Nah, apa yang dilakukan toko jika resiko ini terjadi? Yang pertama, owner tidak lagi mengambil barang dari distributor yang packagingnya itu tidak rapi karena mudah terkena udara dan air yang rasa produknya itu menjadi buruk. Dan yang kedua, menerapkan sistem FIFO atau first in first out agar kualitas tembakau tetap baik. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan distributor yang bisa menjaga kualitas packaging agar tembakau tidak lagi lembab. Dan pengelolaan resikonya itu termasuk penghindaran resiko. Nah, selanjutnya resiko kecurangan. Kecurangan ini yang dimaksud adalah pencurian oleh pegawai. Karena sasaran dari toko ini adalah menjaga keamanan kas dan stok barang agar sesuai dengan hasil penjualan. Dan apa yang mungkin terjadi jika resiko ini terjadi adalah yang pertama, kas toko berkurang tidak sesuai dengan penjualan. Dan yang kedua, stok barang jadi hilang atau berkurang. Dan yang terakhir, terjadinya kerugian finansial karena pencurian tersebut. Dan apa yang menyebabkan ini terjadi adalah yang pertama, kurang kejujuran dari pegawai. Dan yang kedua, kurang pengawasan kas atau stok barang yang kurang ketat dari pemilik toko atau owner. Dan yang terakhir, pencatatan keuangan itu tidak rapi. Dan kapan ini penyebab terjadinya itu pada saat proses penjualan atau pencatatan stok di toko. Nah, dampak dari resiko tersebut adalah yang pertama, kerugian usaha akibat kehilangan barang atau uang.
Dan yang kedua, kepercayaan pemilik atau owner terhadap karyawannya tuh jadi menurun. Dan yang ketiga, pemilik enggan mempekerjakan teman atau kerabat lagi. Karena yang pernah terjadi, yang melakukan pencurian adalah teman dari pemilik toko tersebut. Nah, setelah dianalisis, tingkat konsekuensi atau dampaknya itu berada di level tertinggi karena menyebabkan kerugian yang membuat omset menjadi turun. Dan tingkat kemungkinan terjadinya itu berada di level rendah atau paling bawah karena jarang terjadi. Dan level resikonya itu adalah sedang. Dan tindakan apa yang dilakukan oleh selaku pemilik untuk menangani resiko ini? Yang pertama, setiap transaksi dicatat dan dicocokkan dengan barang yang keluar. Dan yang kedua, owner menyediakan buku catatan untuk memantau stok dan keuangan. Dan yang terakhir, disediakan pula CCTV di toko untuk meningkatkan pengawasan. Nah, pengelolaan risiko ini termasuk pengendalian risiko. Selanjutnya, risiko sumber daya manusia atau SDM. Sasarannya yaitu menjaga kedisiplinan kerja karyawan serta memastikan produktivitas operasional usaha tetap berjalan optimal, sehingga pelayanan terhadap konsumen tidak terganggu. Disiplin di sini bukan hanya soal datang tepat waktu, tapi juga kesiapan karyawan dalam memulai pekerjaan. Dengan disiplin yang baik, usaha bisa berjalan lancar, target harian lebih mudah tercapai, dan pelanggan merasa puas. Apa yang mungkin terjadi? Yang pertama, menyebabkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sejak awal, jam kerja menjadi tertunda. Contohnya, keterlambatan dalam membuka toko, menata barang dagangan, atau menyiapkan sistem kasir. Jadi, jika ini terus terjadi, aktivitas lain otomatis ikut terhambat. Kedua, target omset harian tidak tercapai. Waktu penjualan yang berkurang di awal jam kerja bisa mengurangi potensi pemasukan, terutama jika pelanggan sudah datang lebih pagi. Ketiga, pelayanan terhadap konsumen menjadi lebih lambat dan menimbulkan ketidakpuasan. Nah, konsumen biasanya tidak mau menunggu lama, sehingga keterlambatan bisa membuat mereka itu enggan kembali berbelanja ke toko kita. Nah, apa sih penyebab terjadinya? Yang pertama yaitu tidak adanya pelatihan dan tanggung jawab karyawan terhadap aturan jam kerja. Nah, tanpa pemahaman yang jelas, karyawan cenderung menganggap remeh keterlambatan. Kedua, tidak adanya sistem absensi atau pengawasan yang ketat dari pihak manajemen. Akibatnya, karyawan merasa tidak ada konsekuensi jika terlambat dan itu akan terjadi terus-menerus. Yang ketiga, faktor eksternal seperti masalah transportasi, kondisi cuaca, atau urusan pribadi karyawan. Hal ini memang sulit dihindari, tapi bisa diminimalisir dengan perencanaan pribadi oleh karyawan itu sendiri. Nah, kapan terjadinya? Keterlambatan karyawan sering muncul pada saat pembukaan toko. Momen ini sangat penting karena menentukan kelancaran operasional sepanjang hari. Biasanya hal ini terjadi ketika tidak ada pengawasan langsung dari pemilik atau manajer, sehingga karyawan merasa lebih longgar dalam mematuhi jam kerja. Selanjutnya, deskripsi konsekuensi risiko. Yang pertama, berpotensi menurunkan pendapatan usaha, karena jam operasional yang seharusnya dimanfaatkan justru terbuang. Dua, menurunkan loyalitas pelanggan, sebab konsumen merasa pelayanan yang diberikan tidak konsisten dan kurang profesional. Tiga, produktivitas usaha terganggu. Pekerjaan yang tertunda di awal jam kerja akan berpengaruh pada aktivitas lainnya sepanjang hari. Nah, dari segi penilaian, risiko ini memiliki tingkat konsekuensi sedang, tingkat kemungkinan yang rendah, sehingga level risikonya dikategorikan sedang, khususnya dalam aspek sumber daya manusia ini. Sehingga tingkat prioritas dari risiko ini ialah sedang. Selanjutnya, tingkat penanganan risiko. Yang pertama, perusahaan atau UMKM bisa membuat aturan kerja yang berlaku sesuai standar operasional prosedur atau SOP. Artinya, toko harus punya aturan yang jelas, misalnya jam masuk kerja, cara melayani pelanggan, atau aturan kebersihan. Dengan adanya SOP, karyawan bisa tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga pekerjaan jadi lebih teratur. Kedua, memberikan sanksi kepada karyawan yang melanggar aturan jam kerja.
Kalau ada karyawan yang melanggar aturan, misalnya sering datang terlambat, itu harus ada konsekuensinya. Sanksi ini bisa berupa teguran, peringatan, atau pemotongan gaji yang intensif. Dan yang ketiga, owner melakukan pengecekan setiap toko secara rutin setiap minggu. Nah, pemilik usaha perlu sekali turun langsung untuk memeriksa tokonya, melihat kedisiplinan karyawan, dan memastikan aturan yang telah dibuatkan itu dijalankan dengan baik. Dengan begitu, karyawan akan merasa diawasi dan lebih termotivasi untuk bekerja sesuai aturan. Dan pengelolaan risiko ini masuk ke dalam kategori pengendalian risiko. Kategori risiko strategis. Risiko ini muncul karena adanya pesaing baru yang menaruhkan harga yang lebih rendah dibanding dengan toko yang lain. Hal ini memengaruhi penjualan dan kestabilan omset. Sasarannya, pelanggan tetap setia meskipun ada pesaing di sekitar toko. Apa yang mungkin terjadi? Yang pertama, pelanggan pindah ke toko pesaing yang lebih murah. Yang kedua, penjualan toko menurun. Yang ketiga, omset menjadi tidak stabil dalam jangka pendek. Penyebab terjadinya, yang pertama, toko pesaing menawarkan harga yang lebih rendah. Yang kedua, konsumen penasaran yang ingin mencoba toko baru. Yang ketiga, kurangnya promosi dari toko saat awal beroperasi. Dan kapan biasanya terjadi? Biasanya terjadi saat ada pesaing baru yang buka di dekat toko. Deskripsi konsekuensi risiko. Yang pertama, penjualan menurun pada awal pesaing buka. Yang kedua, kehilangan sebagian pelanggan yang lebih memilih harga murah. Yang ketiga, omset toko berkurang sementara. Level resiko. Tingkat dampak rendah, kemungkinan terjadi rendah. Level resiko rendah, tingkat prioritas rendah, strategis. Artinya, walaupun ada pesaing baru, dampaknya tidak terlalu besar karena konsumen biasanya tetap mempertimbangkan kualitas bukan hanya harga. Tindakan penanganan risiko. Yang pertama, owner akan tetap menjaga rasa dan kualitas tembakau meski harga lebih tinggi. Karena konsumen loyal biasanya mengutamakan kualitas. Yang kedua, owner mengarahkan karyawan agar selalu melayani konsumen dengan sopan dan ramah. Yang ketiga, memberi bonus menarik untuk pembelian di atas 50.000, misalnya lem, kertas, alat linting, atau busa, atau semacamnya. Pengelolaan risiko. Menggunakan strategis pengendalian risiko, atau bisa kita bilang risk control, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan agar konsumen tetap loyal meskipun ada pesaing yang menawarkan harga lebih murah. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 1. Nah, tadi teman-teman udah lihat kan hasil dari presentasi dari kelompok kami. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanya atau mau punya saran, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.